Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wibowo dari SMP 4 Lewi Damar beserta rekan Febriana dan Muhammad Trisna Saputra. Kami adalah calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMP 4 Lewi Damar, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP 4 Lewi Damar, yang terhormat staf TU SMP 4 Lewi Damar, yang terhormat karyawan SMP 4 Lewi Damar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, kami bertiga, guru-guru SMP 4 Lewi Damar yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9, yaitu saya sendiri, Arif Wibowo, kemudian ada Pak Febri, kemudian ada Pak Trisna, yang pada kali ini kami mengikuti PGP, pendidikan guru penggerak, dan pada saat ini kami ditugaskan untuk melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman terkait budaya positif. Ya. Dan semoga ini memiliki manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan untuk lingkungan masyarakat. Ya. Kita akan memaparkan nanti bertiga, ya, gantian karena kebetulan kami bersamaan dan satu sekolah. Baik ya, sebelum kita memulai, kita langsung ke ini ya, ke kesepakatan dulu ya, kesepakatan pada hari ini. Baik. Sticky note-nya ada? Ada ya. Nah, kita buat kesepakatannya dulu pada hari ini. Ya, untuk kegiatan diseminasi ini nanti apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Mungkin Pak Febri ada yang ingin disampaikan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Di sini sejenis peraturan, ya. Peraturan, tapi hanya sebatas ketika pembelajaran sekarang saja, diseminasi saja. Nah, kira-kira ketika sedang presentasi seperti ini, apa yang akan Ibu kira-kira ada peraturan apa nih? Ya, yang akan kita buat, ya, boleh apa, tidak boleh apa. Misalkan sebagai contoh, men-silent handphone. Nah, gitu misalnya contohnya. Bebas, Ibu bisa masukkan 3 sampai 10 kesepakatan. Mau 1, mau 2, mau 3, yang penting utarakan inginnya kita belajar itu seperti apa. Oke. Nanti Bapak Trisna bisa menyebutkan satu persatu yang diinginkan oleh Bapak Ibu hebat di sini. Contohnya kesepakatan kelas ya. Kita ingin belajar itu seperti apa? Misalnya, men-silent handphone, tidak boleh berisik, gitu kan? Tidak boleh meninggalkan kelas atau bagaimana, gitu kan? 5 menit aja belajarnya, jangan 5 menit juga, gitu kan? Bersedia menyalurkan pendapat, gitu kan? Pokoknya kira-kira kesepakatannya harus bagaimana? Apakah harus meriah? Apakah harus bagaimana? Misalnya tidak boleh merokok,
Iya. Nanti yang sudah Bapak Ibu bisa menempelkan di sini, nanti akan disebutkan oleh Bapak Krisna. Tempelkan saja. Ya, yang sudah bisa ditempelkan. Di sini tempelin aja, tempelin. Ya, Satu aja. Ya, Mau banyak mau. Tempelin sendiri. Silakan. baik kepada Ibu, terima kasih karena sudah memberikan masukan tentang kesepakatan kelas. Saya akan mencoba untuk membaca satu persatu dan kesepakatan kelas ini dimohon kepada Ibu harus mengikuti ya, karena kesepakatan kelas tersebut Bapak Ibu yang membuatnya. Yang pertama, ada tertib sepakat kepada Ibu kita selama pemaparan materi suasana menjadi tertib dan sebagainya, sepakat ya? Oke. Yang kedua, tidak boleh tidur. Bagaimana kepada Ibu? Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu teman. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, datang tepat waktu. Ya, sepakat ya? Oke, sepakat. Terima kasih kepada Ibu atas kesepakatan kelasnya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita sepakati ya kesepakatan kita. Nah sekarang sebelum memaparkan materi, saya ingin bertanya ke salah satu yang ada di sini ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar kata budaya positif? Sudah ya? Sudah mendengar kata budaya positif? Yang belum pernah mendengar, barusan saya ngomong berarti sudah mendengar ya semuanya ya. Oke, baik. Nah, budaya positif. Apa yang terbesit di pikiran Bapak dan Ibu tentang atau terkait dengan budaya positif? Coba, siapa yang bisa menjelaskan ya? Siapa yang bisa menyebutkan pikirannya tentang budaya positif? Oke, coba Bu Eis yang di depan ini ya. Silahkan, menurut Bu Eis, apa sih yang disebut budaya positif? Atau apa yang terbesit di dalam benak Bu Eis ketika mendengar kata budaya positif? Silahkan Bu Eis. Iya, coba. Ya, budaya itu apa? Positif itu apa? Ya, gue coba ya. Coba. Budaya positif. Apa yang terbesit di pikiran Ibu? Apa ya? Coba. Budaya positif, budaya yang baik gitu ya Pak ya. Budaya yang baik. Tepuk tangan untuk gue. Ya. Oke, jadi budaya positif itu adalah semua perilaku, tindakan, ya, sikap kita, ya, sifat kita juga boleh, ya, tentang kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita sendiri. Berikutnya, Bapak dan Ibu, apakah penting budaya positif diterapkan di sekolah? Penting sekali. Penting ya? Oke, sepakat kalau begitu. Lanjutkan. Nah, dalam pembahasan kali ini, pemaparan materi kali ini, kita 3 orang, saya, Pak Febri dan Pak Krisna, dibagi menjadi 8 materi, ya. Jadi nanti ada yang menyampaikan 3 materi dan ada yang menyampaikan 2 materi, ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Trisna Saputra, Muhammad Trisna Saputra SP. Dipersilakan kepada Bapak Trisna. Terima kasih Pak Farid. Saya pertama akan menjelaskan akan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar
Pancasila. Yang pertama bisa dilihat ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yaitu rajin beribadah, contohnya memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia atau alam, sopan santun. Yang kedua, berbineka global. Apa itu berbineka global? Seperti mempertahankan budaya lokal, terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Adapun yang ketiga, mandiri. Kita ketahui mandiri itu seperti bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang keempat, bergotong royong, berkolaborasi, berbagi dan peduli terhadap orang lain. Yang kelima, bernalar kritis, menyimpulkan informasi secara akurat. Yang keenam, kreatif, memiliki kemampuan berkreasi dan menghasilkan karya orisinil, bermakna dan bermanfaat. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita bisa lihat ada ilusi-ilusi yang sudah saya paparkan tadi. Ada dua orang, kita anggap yang di belakang ini orang dewasa, yang di depan ini murid. Di punggung murid ada seperti kunci untuk menjalankan sesuatu. Nah, kunci tersebut dijalankan oleh orang dewasa atau guru sebagai guru di sekolah. Nah, ilusi tersebut mencerminkan bahwa guru tersebut memiliki aturan yang harus ditepati oleh murid. Tidak bisa melihat kemauan murid seperti apa, keinginan murid seperti apa, namun guru tersebut membuat peraturan yang harus diikuti oleh murid. Gitu. Kalau bahasa kitanya mah gaya komando. Ya, gaya komando. Apabila guru mengucap A, murid juga harus melaksanakan A. Jadi murid tersebut tidak bisa berkreasi, bereksperimen ataupun yang lainnya. Seperti itu. Bisa next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, yang di sebelahnya teori kontrol. Kita lihat stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan masih banyak lagi. Ibu dan Bapak bisa melihat stimulus respon dan teori kontrol tersebut memiliki perbedaan, namun satu tujuan. Seperti itu. Kita coba contoh yang semua orang melihat yang sama, stimulus responnya. Namun pada saat masuk ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitupun pada saat di lapangan, Ibu, Pak, pada saat di lapangan. Apabila kita melihat anak misalnya, tujuan kita ingin menjadikan anak tersebut sukses atau anak tersebut bisa memaksimalkan pembelajaran misalnya. Tujuannya seperti itu. Namun untuk stimulus responnya hanya ke satu tujuan itu, tidak memikirkan gambaran-gambaran yang anak inginkan gitu. Caranya anak seperti itu dan proses anak supaya bisa maksimal dalam pembelajaran tidak dipikirkan. Nah, itu adalah teori kontrol. Teori kontrol itu membuka pikiran terhadap jalan-jalan atau proses-proses yang akan kita tuju. Bisa next.
Nah, kita akan masuk ke disiplin positif. Sebelumnya, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini refleksi untuk kita semua ya. Untuk disiplin positif, pengertian dari disiplin positif tersebut bisa Bapak dan Ibu lihat. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang didasari oleh motivasi intrinsik. Ya, yang harus diperhatikan kita sebagai pengajar dari disiplin positif tersebut tidak serta-merta anak belajar itu sesuai kemauan kita, apa-apa sesuai kemauan kita. Anak salah kita hukum, anak sukses kita berikan reward, tidak semena-mena seperti itu. Itu cara yang melanggar dari disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya seperti ini. Nah, kita akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, disepakati bersama lepas dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita lihat profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Adapun IBO Primary Years Program atau PMP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Menurut Bapak dan Ibu, saya ingin tahu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu Bapak Ibu menyetujui keterangan tersebut tidak? Apabila kita menghukum anak, anak bisa disiplin tidak? Tidak. Oke, Bu Haji tidak. Dari yang lain terus gimana? Kalau kita menghukum anak, apakah membuat anak tersebut disiplin? Tidak. Yang lain? Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan. Menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak? Setuju, ada yang setuju, ada yang tidak dan sebagainya. Kita buka satu persatu. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang bagian kebutuhan dasar manusia akan dipaparkan oleh Bapak Febriana. Bapak Febriana, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Krisna. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar dari manusia? Let's check it out. Ya, untuk kebutuhan dasar manusia, kira-kira untuk Bapak Ibu sendiri, kebutuhannya apa sih? Makan. Kebutuhan rasa kasih sayang. Aja. Rasa kasih sayang. Apa lagi? Coba, kebutuhan Andre selain kasih sayang. Makan. Perhatian, makan katanya, makan. Aman. Aman. Kebebasan. Kebebasan, betul. Kenyamanan. Penghargaan. Ya mungkin kita semua sudah tahu apa itu kebutuhan dari seluruh manusia. Tapi kita sepakati ya, kita akan biar ada satu suara. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah makanya karena ibu bapak ingin A, makanya kan ada kan, wah saya butuh tuh itu tuh.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ya, tadi Bapak dan Ibu udah mantap sekali, udah tahu dari beberapa kebutuhan yang Ibu inginkan. Untuk selanjutnya, nih ada pertanyaan pengantin nih ya. Coba kita lihat dulu nih. Ibu Ambar itu adalah seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung nih menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, jadi misalnya nih, ada Doni dia tuh suka ngerebut nih makan siang temannya. Nah, kira-kira kalau melihat situasi seperti tersebut nih, Bapak Ibu, apa nih yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Mungkin seperti tadi itu, karena anaknya itu kurang perhatian dari orang tuanya, bisa jadi dia malak gitu. Oh, that's right. Itu nanti ya menurut apa? Ya, tadi di sini ya. Alasan Doni tadi karena dia kekurangan dari perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi dia mencari perhatian di tempat yang lain. Wes, cerdas sekali jawabannya. That's right. Ya, ada lagi selain perhatian. Kira-kira Doni ini kekurangannya di bagian mana sih? Kurang lampu. Kurang mampu. Jadi dia gara-gara nggak mampu. Ya. Baik kan baru kemungkinan ya, baru asumsi kita ya. Karena dia kurang mampu, di rumahnya nggak bisa bawa bekal, bawa makan dari rumah, akhirnya dia malak tuh ke temennya. Sinilah buat saya gitu. Oke, terima kasih, itu juga masih ya. Kita asumsi dulu aja. Jadi seperti itu kira-kira alasannya Doni. Ya, jadi yang pasti yang harus kita lakukan sebetulnya yang pertama, jangan dulu ada teguran keras. Kita bisa membawa dulu Doninya ke tempat yang sepi agar dia bisa nyaman ketika dia memberikan alasannya. Tapi kalau kita langsung tegur di dalam kelas, pasti dia akan malu, akan risih, maka dia nggak bakal jujur. Tapi kalau kita bawa Doninya ke ruang BK, ke ruang guru, ya, lalu kita tanya kenapa bisa seperti itu. Benar nggak tadi ngambil makan siangnya? Nah, kita bisa bertanya seperti itu. Good, itu adalah jawabannya. Next, ya, ini dia yang tadi kita bilang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Butuh nggak bertahan hidup menurut Bapak Ibu? Betul, berarti sepakat dong, cocok ya, bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar. Dasar adalah yang utama. Ya, kan kita juga pasti untuk hidup, keberlangsungan hidup. Nah, contohnya itu adalah makanan, pakaian. Nah, makanya tadi juga makanan tadi kan kebutuhan dasar, makanya tadi gak mampu mungkin ya. Ya, makanya dia ngerebut punya temannya. Tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini sudah jelas. Sudah jelas ini benar-benar kebutuhan hidup dari kita. Ya, senang, pangan, papan. Nah, yang kedua tadi, rasa kasih sayang, ya, yang Bu Haji tadi bilang, kasih sayang dan rasa diterima, ya, eksistensi, iya urang, iya teh kami, ayah di dia. Nah, rasa diterima oleh kelompok, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima dari kebutuhan dasar manusia. Dan yang selanjutnya di sini adalah penguasaan, berkuasa. Ya pasti ada salah satu dari kita ingin menguasai sesuatu seperti harga diri. Pernah nggak melihat ada seseorang marah gara-gara harga dirinya diinjak-injak? Pernah? Pernah. Pernah apa sering? Diinjak-injak. Kayaknya pengalaman pribadi ini kan ya. Saya juga pernah seperti itu. Harga diri saya diinjak-injak, saya gak terima. Keinginan untuk dianggap memimpin, mungkin ini
segelintir orang. Ya, sebetulnya dalam diri kita ingin ya untuk dianggap pemimpin, tapi karena kita merasa kira-kira nggak cocok, tapi sebetulnya dalam diri kita tuh memimpin. Tapi sebagai pemimpin dalam diri sendiri, itulah dia. Berprestasi, of course, pasti Bapak Ibu dong mau dong. Makanya dari sekarang tuh, buain aja terus belajar gitu ya. Dan terus belajar. Bu Haji juga sama. Tak lupa, udah daftar JKP kan Bu? Iya. Ini juga belajar lagi buat nanti ya tes ketiga ya Bu ya. Dan harus juga terus belajar untuk membuat yang lebih berkreasi lagi ya maksudnya. Diakui dan didengar. Dan selanjutnya di sini adalah, nah ini tadi Pak Arif yang bilang kebebasan. Ibu tuh mau bebas, apa mau dikekang sih sebetulnya? Bebas dong. Lawan kata kebebasan kan dikekang kan ya? Mau ke sana nggak boleh, mau ke sini nggak boleh, ya kan? Rasanya gimana kalau tidak memiliki kebebasan? Frustasi. Merasa ditekan, frustasi, apalagi? Ya, itulah dia. Stres. Ya, itulah dia. Benar. Setuju. Ya. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal yang baru. Nah, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, nih di sini salah satunya juga nih kita nih. Ya, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Setuju nggak? Berbagai kebutuhan dasar. Iya. Dong. Hangout, apa lagi? Selain hangout? Healing, that's right. Itu yang viralnya. Healing atuh. Kerja mulu kayak kagak. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa itulah bagian dari kesenangan. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk yang kelima adalah motivasi dan perilaku manusia. Ya, di sini untuk motivasi perilaku manusia yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Ya. Yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa sih? Nih biasanya orang itu termotivasi. Ya, orang itu termotivasi. Motivasinya adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau naik motor suka pakai helm? Oke. Untuk apa? Untuk Untuk keamanan. Pak Krista kalau pakai helm untuk apa? Gaya. Untuk takut ditilang polisi ya? Nah itu. Ya. Untuk keamanan. Ya. Kalau ada yang ditilang tadi takut hukuman, maka dia akan lebih termotivasi. Itulah dia. Terus biasanya juga lebih motivasi kalau untuk mendapatkan imbalan. Tuh kan Nah, itu kan. Mun aya ti duit pasti mau ngejalanin. Kalau ada pelicin pasti lebih cepat. Itu di dunia Konoha sana. Di kita nggak ada. Di kita mah nggak ada kan, di negara kita mah nggak ada. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah beberapa dari motivasi perilaku manusia. Ya, tadi. Jadi ada beberapa pengaruh yang tadi sudah diucapkan. Bagian dari hukuman dan imbalan itu termasuk motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah yang datang dari luar. Ya. Karena ada sesuatu, maka dia lebih termotivasi. Mau datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu nanti dihukum, makanya dia lebih bermotivasi untuk datang lebih awal. Ya. Mau dapat ranking 1, kalau dapat ranking 1 dapat hadiah, gitu kan? Biasanya seperti itu karena ada motivasi eksternal. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu inginnya tuh seperti ini. Saya mah pengen datang tepat waktu aja. Nggak gara-gara takut dihukum atau pengen dapat penghargaan dari dari guru. Nah, karena datangnya dari lubuk hati sendiri. Jadi ikhlas gitu ya. Nah,
Itu ikhlas. Itu aku banget. Aku banget. Iya benar Ibu, benar. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, bagusnya mana nih? Motivasi yang datang dari eksternal apa motivasi dari internal? Internal. Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang harus lebih tinggi yang mana nih? Internal. Internal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, bukan hanya kita, murid-murid kita juga dapat motivasi itu secara dari yang datangnya dari internal. Nah, ini ada contoh kasus lagi sengaja nih, studi kasus mulu nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, banyak ya matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri untuk menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi buku, nih kan? 5 tambah 5 berapa? Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, ya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, itu pas saya. Iya. Otomatis ya dari situ kan kelas makin gaduh kan, wah masih banyak yang tertawa seperti itu. Harus yang kayak gitu ya. Ya, melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya, jadi nanti Iva yang begini kan, jadi bahan tertawa. Jadi bully itu no. Nah di sini. Nah, Bapak Ibu tadi udah jelas ya ceritanya seperti apa ya? Iya. Apakah Anda Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak, kenapa? Tadi tuh orang udah gitu tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya ke apa tadi? Anti bullying. Ke bullying, ya kan? Merendahkan harga diri. Merendahkan harga diri, Tidak ya. pede anaknya bisa jadi berarti. Puas. Jawabannya Jadi kan super. salah minder kan takutnya ya udah. Iya, jadi nggak mau sekolah lagi ya kan yang bisa ya. Good, jawaban yang suka. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Ya, mempermalukan gitu ya. Berarti itu adalah sebuah. Hukuman. Nah, ini. Ya, good. Itu adalah suatu hukuman. Hukuman itu udah dijatuhi secara itu, tapi bedanya ya. Kalau konsekuensi itu seperti ini. Pak Trisna itu pelajaran olahraga. Ketika ada anak yang terlambat, ya, dia disuruh mengelilingi lapangan. Ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena masih ada alurnya dengan pelajaran olahraga. Pelajaran wajib misalnya PAI ya. Terlambat nih gara-gara apa gitu kan, nggak bisa masuk. Nah, anaknya disuruh membaca Yasin. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena masih satu jalur. Itulah dia. Nah, tadi nih hukuman tidak terencana secara tiba-tiba, makanya dia adalah sebuah hukuman. Murid nggak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah dari gurunya tersebut, berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, tapi kalau konsekuensi itu terencana disepakati, makanya ada kesepakatan dari awal. Ya, pelajaran bapak pelan, lari 3 kali lapangan. Setuju? Setuju. Ya, mungkin pasti juga udah membuat kesepakatan kelasnya ya, kesepakatan kelas masing-masing. Sifat guru selalu memonitor murid, jadi sambil dipantau muridnya. Nah, ada lagi nih yang akan kita pelajari, yaitu tentang restitusi. Ya, nanti ke depan ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dari kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah restitusi yang akan kita pelajari. Seperti apa restitusi?
kita akan lihat ya nanti. Ya di sini saya akan bertanya nih, kira-kira nih tadi udah dijelasin ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah nih ada statement seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa restitusi menggantikan? Kita belum berbicara restitusi dulu. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, kita lihat jawabannya. Inilah dia jawabannya. Ya. Iya betul. Good, semuanya tadi hukuman-hukuman. Di sini kan menggantikan ya, konsekuensinya otomatis disuruh dibersihkan. Ya, tapi di sini tidak menggunakan sesuatu itu adalah hukuman dan ini konsekuensi yang terakhir. Oke, yang terakhir dari saya ini adalah posisi kontrol guru. Ya, ini adalah posisi kita di sekolah sebagai guru dalam menindak dari siswa. Yang pertama, guru itu kita bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Kita juga sebagai teman, kita bisa menjadi pemantau, kita sebagai manajer. Tanpa disadari Bapak Ibu guru itu telah menjadi seperti ini. Dan biasanya ada yang lebih mendominasi. Bisa jadi yang lebih dominan itu ibu bapak bisa sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Pasti ada yang lebih mendominasi dari bapak ibu guru. Nanti kita akan lihat. Ya, benar kan? Coba kita lihat dulu videonya. Ini sebagai posisi penghukum kira-kira seperti ini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, sekarang itu tadi penghukum. Sekarang merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Pasti pernah seperti ini Bapak Ibu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Pernah ya? Bisa juga sebagai teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih
ya. Biar gak. Nah, sekarang sebagai pemantau ya. Selamat pagi Bu. Biasanya ada hitungan. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu? Saya harus pulang kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Dan yang terakhir ini sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apa? Nah, itulah dia posisi seorang guru. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih. Ya, posisi kontrol apakah kalau saya berbicara seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, padahal sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kira-kira posisi kontrolnya seperti apa tuh? Pemberi rasa bersalah, bukan? Memberi rasa bersalah? Pantau. Pemantau? Oke, inilah jawabannya. Yang benar adalah sebagai Nah, ya, betul. membuat rasa bersalah. Tadi kan gitu. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya kan? Nah, sebagai apa nih? Manajer. Manajer. Teman. Teman. Hah? Good, jawabannya adalah Lagi lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, Manajer. udah jelas ya. Ini sebagai manajer. Nah ini nih, ayo lakukan ini dulu ya. Teman. Ya good, sebagai teman. Tadi ya sama ya, hampir sama sih. Ya. Dan ketujuh, untuk pembentukan keyakinan kelas di sini akan dibawakan oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Febri. Ya, berikutnya adalah materi ketujuh yang akan disampaikan tentang pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama keyakinan dan yang kedua peraturan. Oke. Bapak dan Ibu, poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke ya. Nah, Bu EN, coba untuk yang pertama Pak, mohon maaf. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Coba. Kenapa? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena itu untuk menjaga keselamatan, Pak. Untuk menjaga. Keselamatan, untuk melindungi kita. Oke. Itu bisa jadi keyakinan tidak Bu, untuk kita selamat kalau kita pakai helm jika terjadi kecelakaan? Saya yakin. Saya yakin ya. Oke, coba satu lagi, Bu Haji. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, yang pertama yaitu untuk melindungi keamanan guru, yang kedua supaya tidak kena debu ya atau kotoran. Oke. Kita yakin ya Bu ya, kalau menggunakan masker kita akan terhindar dari debu dan kotoran. Baik, coba kita lihat ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Ya, abstrak itu belum nyata ya.
Oke ya. Berupa pernyataan universal. Universal itu berlaku untuk semua orang, dimanapun, kapanpun. Oke. Dibuat dalam pernyataan yang positif, tidak menggunakan kata-kata negatif seperti tidak, jangan, bukan, ya Bu ya. Misalnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan pernyataan kalimat negatif. Maka positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Oke ya. Berikutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Oke, jadi peraturan ya atau keyakinan itu dibuat dalam kalimat yang simple, tujuannya agar mudah diingat, tidak berbentuk paragraf ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin di kelas 7A keyakinan kelasnya akan berbeda dengan 7B, ya kan? Nah, dalam membuat keyakinan ini semua siswa harus dilibatkan agar mereka merasa memiliki ya, kemudian merasa meyakini tentang keyakinan kelas ini sehingga dilaksanakanlah di kehidupan sehari-harinya saat di sekolah. Berikutnya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, namanya juga segitiga, pasti tahapannya ada 3, ya, segitiga. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Boleh Pak, Mas? Nah, apa itu menstabilkan identitas? Oke ya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kalimat-kalimatnya. Jadi kita tidak serta-merta ke siswa itu, kamu salah ya, kamu tadi apa, kamu ngapain? Nah, tidak. Tetapi kita harus menstabilkan identitas atau emosi di sini ya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu dan Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi begini, siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tidak dijudge oleh kita, tidak merasa dihakimi ketika kita melakukan menstabilkan identitasnya. Justru mereka akan merasa nyaman ya ketika kita tanya terkait kesalahan yang mereka berbuat. Oke, berikutnya memvalidasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi yang sudah dijelaskan di materi 4 dan 5. Nah, pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat ini Bapak Ibu ini bukan pembelaan ya, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kita validasi agar dia, siswa tersebut ya, dalam tanda petik mengakui dan menyadari bahwa tindakannya adalah salah. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini ini adalah toolsnya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, nah, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa ya keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan sudah dibuat tuh ya keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang tadi sudah disepakati bersama di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi seorang
yang seperti apa. Nah, jadi keyakinan ini adalah setelah kita tanya terkait kesalahan, kita proses, kamu jangan melakukan ini dan itu lagi. Nah, yang terakhir kita kembalikan kepada siswa itu agar yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik, sehingga menimbulkan sebuah kesadaran untuk mereka tidak melakukannya lagi, ya. Nah, jadi keyakinan ini adalah memperkuat siswa kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Karena mereka sudah punya keyakinan-keyakinan positif yang sudah dilakukan atau dibuat sebelumnya. Berikutnya. Nah, ini penerapan restitusi ya yang saya lakukan ya dan teman-teman lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wibowo, CGP Angkatan 9, kelas 16 dari SMP 4 Lewi Damar, Kabupaten Malang, Provinsi Banten. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul I bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa saya. Kasus yang pertama, restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini penyelesaian masalah. Di sini saya sedang melakukan menstabilkan identitas dulu terhadap dua siswa saya yang melakukan kesalahan. Yang pertama yang Tony ya, yang laki-laki itu Tony, dia sering terlambat ke sekolah. Nah, yang kedua Maimunah, dia membuli temannya. Nah, ya, di sini saya melakukan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan terakhir adalah menancapkan keyakinan-keyakinan kepada mereka agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah ini mereka mau ngapain sih? Nah, seperti itu ya. Jadi pendekatannya kalau di dalam istilah Arab itu tabayun ya, kurang lebih sama gitu ya. Nah, ini satu lagi penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Febri ya. Nah. Mungkin Pak Febri mau menjelaskan ya terkait segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Ya, silakan. Ya, ini di sini untuk segitiga restitusi yang saya terapkan di sini, saya sengaja memanggil orangnya. Kenapa nggak saya samperin ke sana? Saya jadi mencari tempat yang sedikit nyaman agar orang lain juga nggak terlalu tahu gitu kan ya. Jadi saya memanggil Tony, pertama nanya dulu, benar nggak sih melakukan kesalahan tersebut? Ya. Saya juga nanya, itu mah hal yang biasa, Bapak juga seperti itu. Hal yang biasa. Nah, terus ditanya lagi, ya. Di sini juga saya juga bilang terakhir di ending, Tony juga mencari solusi dari masalahnya sendiri. Ya, nanti di ending Tony mencari solusi, kira-kira solusinya apa yang tepat buat dia, ya. Dan saya juga tak lupa agar terus dipantau baik sama teman sekelasnya dan juga orang tuanya di rumah. Jadi yang sebagai pemantau bukan saya sendiri dan bukan dia sendiri juga, tapi sama kita bekerja sama. Nanti saya menghubungi bagian sekretarisnya, tolong pantau bagaimana kehadiran dari Tony. Ke orang tuanya juga sama ibu bagaimana kehadiran Tony, saja sudah beberapa kali terlambat.
Jadi dia katanya mau nggak begadang lagi, jadi biar bisa bangun lebih cepat sehingga datangnya nggak terlambat, katanya seperti itu. Tapi rasa dipantau ke depannya. Oke, mungkin itu dari yang saya paham. Ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh kami bertiga ya yang mengikuti PGT Angkatan 9 di SMP 4 Dewi Damar ini. Kesimpulannya adalah ya Bapak dan Ibu, materi 1 sampai 8 tadi, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti itu. Ini sesuai standar nasional pendidikan. Refleksinya Bapak dan Ibu, setelah mengikuti workshop ini, apa yang Bapak dan Ibu rasakan? Apa yang Bapak dan Ibu rasakan? Rasa senang? Senang Mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti workshop ini? Apa? Menerapkan peraturan di sekolah ya. Baik. Pertanyaan ketiga, budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu idam-idamkan terjadi di sekolah? Bu Haji, Mangga. Memiliki perilaku yang baik, yang sopan. Oke, budaya karakter yang akhlakul karimah ya, yang baik, sopan, oke, yang terpuji ya, seperti itu. Amin. Semoga harapan-harapan ini terjadi di sekolah kita ya, kita bisa melakukannya. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Pak Trisna, silahkan ke depan. Pak Febri, silahkan ke depan. Ini persembahan dari kami tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa sama-sama kita laksanakan, kita jalankan di sekolah kita. Dari Pak Febri, ada yang disampaikan? Dari saya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang selalu antusias, yang selalu bersemangat menerima ilmu-ilmu baru, ya kan, tentang budaya positif ini. Ya, saya semuanya mudah-mudahan berharap budaya positif ini, budaya adalah kebiasaan positif juga yang baik. Jadi mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini bisa berupa dari karakter, dari sifat dan lain-lain, bisa diterapkan di sekolah kita ya, amin. Dan kita bisa mencetak siswa-siswa yang berkualitas ya, bukan hanya di bidang pengetahuan saja, tapi siswa yang berkarakter. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, dan mungkin seluruhnya dari Bapak Trisna. Mungkin dari saya sebagai penutup saja, kita mengharapkan kita semua sebagai pendidik di SMP 4 Dewi Damar, keinginan kita untuk menerapkan budaya positif, nilai-nilai peran guru dan sebagainya. Semoga langkah ini menjadi langkah yang positif untuk kita semua dan bisa lebih memajukan lagi sekolah kita, yaitu SMP 4 Dewi Damar. Dan tentunya tujuan kita adalah mensukseskan dan mencerdaskan anak bangsa, terutama siswa SMPN 4 Dewi Damar. Mungkin cukup sekian pemaparan dan presentasi dari saya, Pak Febri dan Pak Arif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Siti Masito. Saya di sini sebagai guru prakarya ya. Yang alhamdulillah tadi saya mengikuti kegiatan diseminasi positif yang luar biasa sekali ya bagi saya mengenai kegiatan tersebut. Karena apa?
Karena yang tadinya saya tidak paham gitu ya mengenai diskriminasi positif itu, jadi menambah ilmu bagi saya yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Jadi saya sangat luar biasa sekali ya memberikan rewards kepada 3 bapak guru penggerak tersebut yang ada di sekolah ini. Dan mungkin kedepannya akan saya terapkan di sekolah ini apa yang saya dapatkan tadi setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi positif. Mudah-mudahan tidak hanya saat ini dan berkelanjutan atau continue gitu ya, semua guru. Bahkan keinginan saya sih untuk semua guru mengikuti diseminasi positif ya, diterapkan begitu. Supaya apa? Ya supaya anaknya mempunyai atau memiliki akhlakul karimah, pribadi yang baik, yang sopan santun gitu. Kiranya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.